warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya bertemu dengan keluarga besar SD Negeri Keputra 6 dengan Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Dewan Guru, salah seorang guru. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan orang tua siswa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan ini dengan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah cukup populer Pak Bambang ini karena selain di sini ternyata Pak Bambang adalah kepala museum batik di Kota Pekalongan. Dan adik-adik ini yang pertama ada siapa? Yang agak keras? Oh, panggilannya? Ersel ya, Mas Ersel ya. Ini Mbak siapa Mbak? Zairan Apil Oh, panggilannya? Apil. Oh, Abil ya. Apel. Abel, ya, baik. Ibu, ini dua siswa ini mendapatkan juara matematika dalam perlombaan matematika tingkat internasional. Ini adalah kebanggaan bagi Kota Pekalongan. Ibu bisa diceritakan, itu kompetisi apa sih? Dan sebelumnya apakah ada kompetisi di tingkat nasional untuk sampai lolos ke sana, Ibu? Awalnya kami itu ada guru kami Pak yang pertama masuk ke komunitas guru pembina guru matematika Indonesia. Beberapa guru kami ikut itu. Dari situlah kami mengetahui ada perlombaan matematika yang diawali pertama kali kita ikut World Matematik Invitational itu pertama kali kami ikuti langsung dari yang diadakan oleh negara perwakilan di Indonesia. Betul. Diadakan di Jepara, Ya. tepatnya di SD Bumi Kartini di Jepara itu. Betul. Ketika kami mendengar itu, kami persiapan koordinasi gurunya, koordinasi orang tuanya, anak-anaknya. Kami siap memberangkatkan 4 anak waktu itu. Oh iya iya. 4 anak yang berangkat. Kemudian kami mendalami WNI itu sendiri Pak. Apa sih itu WNI itu? Ternyata itu ajang kompetisi matematika internasional yang bergengsi Betul. yang diselenggarakan oleh beberapa negara yang mengikuti, yang dari Amerika. Itu nama organisasinya American Mathematics Society. Kemudian kalau yang ada di Cina itu pusatnya di Taiwan. Penyelenggaranya juga ada yang ada di Korea Selatan Pak. Betul. Dari itu kami semangat untuk mengikuti karena ini ajang dari Bumi Kartini Jepara nanti bisa menjadi melangkah ke internasional. Betul. Begitu. Kemudian WNI itu sendiri kami mengikutkan 4 anak itu dengan guru pendampingnya awalnya. Kemudian berangkatlah ke sana dengan pendampingan khusus dari guru dan dari wali murid juga. Kabarnya kami dari kabar itu menunggu hasil. Kami yang lolos 2 anak Baik. untuk bisa berangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Awalnya katanya mau ke Malaysia ya, Bu? Iya, awalnya ke Malaysia Pak, karena waktu itu lomba itu diadakan pada bulan Februari, yang sebelum itu jauh belum lockdown ya. Betul. Jadi Tahun yang lalu ya, Bu ya? Iya, 29 Februari itu lombanya tahun 2020. Kemudian preliminary round ini merupakan babak penyisian Pak, yang kami ikuti itu. Nasional. Babak nasionalnya di Jepara itu penyisian bulan Januari 29 Februari tepatnya Pak, sehingga belum lockdown. Nah, ketika ada pengumuman itu kami sudah ada pandemi ini, sehingga kami menunggu keputusan. Akhirnya yang tadinya mau berangkat ke Malaysia hanya ditunda karena negara yang bersangkutan, negara tujuan tidak menerima, kami yang dari sini juga tidak diperbolehkan. Akhirnya kami menunggu. Setelah menunggu itu kami dari sini menunggu akhirnya diputuskan daring dari pihak penyelenggara. Secara daring. Lah, ketika kami memberangkatkan 4 anak, pengumumannya 3 orang, ternyata yang bisa terbang ke Malaysia waktu itu Edsel Yudanto sama Nabila Apel, panggilannya Apel ya Kak ya, berangkat ke sana. Ternyata tidak jadi. Akhirnya padahal itu segala sesuatunya sudah dipersiapkan ya Kak ya. Paspor dan registrasinya juga sudah. Tapi karena itu tadi ada pandemi sehingga tidak berangkat sana. Ketika itu akhirnya diputuskan untuk ikut
dari dua anak ini akhirnya diputuskan daring. Daring pun dengan peraturan ketat. Yang sangat ketat. Pak. Ini lomba bilingual. Kalau kami dari Indonesia kan dari bilingual karena menggunakan bahasa Inggris. Betul. Dengan peraturan yang ketat, dengan pengawasan yang ketat dan tidak main-main. Betul. Dari itu, dari Malaysia sana, dari daringnya pusatnya, itu kami mendapat kabar yang menggembirakan bahwa dua anak kami yang lolos di tingkat awal, nasional, itu Syahira mendapat piala kebanggaan lah Pak, ya katakan itu tadi namanya Pak Diamond Medal. Diamond Medal. Yang dapat Diamond Medal yang ini merit. Oh iya. Merit medal. Luar biasa. Ini gimana? Itu kan ini waktu itu anak ini Apel masih kelas 2 Pak. Sekarang sudah kelas 3. Oh ya, tahun lalu. Sedangkan Edsel itu waktu itu kelas 6, sekarang sudah SMP. Baik. Itu Pak, kami dari itu kami yang memberangkatkan ini anak-anak yang biasa mengikuti kompetisi matematika. Termasuk dari 4-nya itu Edsel, Ricky, kemudian Syahira sendiri, kemudian Baihaqi. Tapi Ricky dan Baihaqi ini sampai nasional belum bisa lolos. Kamu sudah luar biasa Bu, sampai nasional itu. Iya, gitu ya, sudah ke situ. Jadi itu sejarahnya begitu Pak. Kami mengikuti karena berita kami, guru kami ikut komunitas mana ilmu ini, matematika ini secara bukan tiba-tiba lalu juara ini kami dapat, tapi dulu kami sudah banyak menelusur ke yang kompetisi-kompetisi itu sehingga kami pendampingannya lebih siap. Baik, saya ingin bertanya kepada ibu guru yang mendampingi. Ini gimana cara belajarnya Ibu? Kalau cara belajar mereka itu sebenarnya kan enggak ya seperti yang lainnya ya Pak ya. Kan mungkin frekuensi untuk mempelajari matematikanya lebih banyak, waktu untuk mempelajari matematikanya lebih intens. Pegang ini. Iya. Berarti ini yang kekuatannya adalah kekuatan mengulangi secara terus-menerus ya? Iya. Karena memang itu soal-soalnya pun lebih kenal ya, lebih ke logika. Jadi kalau misalkan siswa mungkin kalau hanya matematika mindednya hanya itu hitungan biasa, namun ini sudah ke logika, lebih ke logiknya. Jadi kita harus bisa memberi banyak motivasi juga, terus memberi banyak gambaran bahwasanya soal-soal yang dikerjakan nantinya pun ataupun yang sudah dikerjakan sebelumnya itu hampir sama. Dan paling kalau untuk tingkat internasional sendiri kemarin semuanya soal-soalnya logika semua, dan itu di luar dugaan kami juga Pak, kan ternyata soalnya lebih sulit dari apa yang biasa kita lihat gitu. Itu persiapannya setelah mendapatkan juara tingkat nasional, apakah setelah itu belajar setiap hari atau seminggu 2 kali atau berapa kali itu setelah intensitas? Sebelum nasional pun kami sudah diberi gambaran sebelumnya bahwasanya nanti untuk OMI ini betul-betul semua soalnya berbasis bahasa Inggris. Jadi kan kita mungkin tingkat kesulitannya saja yang tidak kami duga sebelumnya, karena memang di tingkat internasional itu sendiri lebih sulit dari prediksi kita. Kalau untuk nasional masih bisa kita pelajari, namun ketika internasional hanya mungkin feeling sama ini saja ya, untuk seumuran ambil ini mungkin mikirnya yang penting itu aku tahu angkanya itu, jawabannya ya itu Miss, ada jawabannya ya itu gitu, walaupun secara tidak langsung dia nggak ngerti maksud dari perintah kalimatnya itu, cuman karena dia feelingnya kuat, kemudian dia mengerti oh ternyata jawabannya ada di situ dan biasa menggunakan ya. Kami ya nggak apa-apa, terus kan aja yang penting ambil mantap, semangat, kemudian ya yakin kayak gitu. Pernah nggak melihat dua siswa ini kelelahan, kecapean gitu ketika belajar? Pasti kan belajarnya jauh lebih banyak kan? Iya. Pernah sih, pernah. Kadang kan namanya anak ya, pasti capek itu pasti. Jadi ketika kita memberi latihan soal pun kelihatan ketika anak itu capek pun kita ya akhirnya mengerti. Dari setiap
misalkan kita beri soal 5, soal 5 yang menguras tenaga dan pikiran, misalkan ada 2 soal, 3 soal, itu sudah kelihatan dia sudah nggak mau, itu pasti mengalihkan pembicaraan, kemudian dia lebih senang cerita yang lain. Berarti istirahat dulu gitu ya? Iya, betul. Jadi pintar-pintar gurunya. Iya, betul. Kadang Reaksi kita harus psikologi. mengikuti kemauan anak seperti apa. Misalkan ya udah kita cerita yang lain dulu, baru nanti kita masuk lagi. Pintar-pintar memelihara motivasi ya. Iya. Baik, saya ke Ibu agak geser. Ibu, gimana cara ngajarin dan memberikan motivasi di rumah Bu supaya putra Ibu, Ersel ya, itu bisa semangat terus belajar Bu? Iya, sebagai orang tua saya cuma bisa mendukung dan berusaha menggali potensi dari anak ya Pak, karena lihat ada potensi gitu kan. Gimana caranya saya kembangkan. Selain dari pihak sekolah yang dibimbing oleh Bapak Ibu dari pihak sekolah, saya coba mendatangkan guru privat di rumah untuk terus mengembangkan potensi dari anaknya sendiri. Tapi emang suka matematika Ersel? Emang suka dari emang dari SD kelas 1 lah mulai kelihatan ya, terus mulai ikut lomba kelas 2. Betul. Mulai calistung, itu dia juara di calistung, itu mulai akhirnya saya kembangkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu olimpiade gitu kan. Iya. Rewardnya apa sih Bu sampai kayak ini semangat banget gitu? Pasti ibunya nih yang mengatakan. Rewardnya apa deh, nggak ada kayaknya reward. Cuma motivasi aja. Motivasi aja. Iya, motivasinya apa Bu? Maksudnya kalau pengen sukses itu harus capek gitu. Iya, tapi nanti suatu saat kan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Oh iya, betul. Seperti itu aja. Jadi ya harus capek dulu kalau emang kamu berhasil begitu. Ya kadang ya namanya anak ngeluh gitu, capek terus kapan aku main gitu. Tetap ada ya? Tetap ada, rewelnya tetap ada Pak. Tapi Ibu nggak pernah marahin ya? Walaupun nggak setuju, dimotivasi terus ya? Atau marahin kalau macet ngambek itu pernah nggak Bu? kalau dia nggak bisa dikerasin Pak. Jadi kalau dimarahin malah nanti tambah nggak mau. Jadi harusnya dihalusin, dikasih, ya itu motivasi. Dia senangnya dikasih motivasi sih. Iya, berarti ini harus sabar banget. Sebetulnya sabarnya itu disebabkan karena Ibu ingin meraih prestasi yang lebih tinggi kan? Iya, soalnya saya ada potensi dari dia gitu kan. Jadi gimana caranya ya menggalinya aja gitu. Iya. Baik, saya ke Abel nih. Abel di sini. Abel sebenarnya cita-citanya ingin jadi apa sih Abel? Dokter. Oh, pengen jadi dokter, ya. Kalau matematika suka Abel? Iya. Suka ya. Jangan-jangan temboknya dicorotin soal matematika di rumah? Enggak. Oh enggak. Kalau belajar itu berapa lama tuh kuatnya Abel? Kuat lama atau sebentar? Kuat lama. Kuat lama? Enggak puyeng kepalanya? Enggak ya. Menurut Abel matematika kayak apa? Kayak es krim gitu, gimana? Gimana matematika tuh kayak apa sih sampai Abel seneng banget? Karena suka menghitung. Oh, suka menghitung. Oh, kalau pernah dites sama siapa aja? Di rumah dites sama siapa kalau menghitung? Mama. Oh, sama mama. Ya, mamanya support banget ya ke Abel ya. Kalau Abel berhasil menghitung, diberi apa sama mama? Nggak diberi apa-apa. Nggak diberi apa-apa? Beli es krim gitu nggak? Permen nggak? Aduh, nanti ke ibu kepala sekolah aja ya, minta permennya ya. Terus nanti Abel kalau, ini pengen tahu nih, kalau kuliah pengen gimana? Belum tahu. Oh, belum tahu. Belum ya? Belum diperkenalkan ke situ ya. Tapi nanti gedenya jadi dokter ya? Jadi dokter apa itu? Dokter umum, dokter gigi, dokter kandungan? Nggak tahu? Oh, belum tahu ya? Iya. Pokoknya jadi dokter ya, supaya bisa menyembuhkan orang lain ya. Oke, ke Ersel. Dipegang Ersel. Ersel, ini cita-citanya ingin jadi apa sih? Dokter juga. Ibunya dukung nggak? Jangan-jangan beda dengan ibu, dengan bapak. Dukung. Alhamdulillah. Yang kuliahnya di mana? Inginnya di ITB. ITB belum ada fakultas kedokteran tuh. Nggak apa-apa, ITB juga bagus ya. Kalau nggak jadi dokter nggak apa-apa, jadi yang lain, insinyur gitu. Dokter aja. Kalau matematika suka banget.
Suka hitung-hitungan? lumayan. Ada nggak merasa, oh matematika sulit banget sih gitu? Enggak ya? Pernah ada yang sulit dengan matematika? Soal-soal apa yang sulit itu? Soal Agak dekat ya? Soal apa yang paling sulit matematika? Gampang semua ya? nggak gampang semua tapi nggak sulit semua juga. Oh. Kalau ada yang sulit, gimana caranya menyelesaikannya? Harus ketemu, sebelum ketemu tidak berhenti atau gimana? Nunggu otaknya dingin dulu atau gimana? Ya, kalau bisa cari cara sendiri ya dikerjain, tapi kalau nggak bisa tanya sama. Iya. Tapi tetap soal itu harus selesai gitu ya. Iya. Ini luar biasa nih adik-adik ini ya. Oke, ke Pak Bambang. Pak Bambang, apa yang ingin Bapak katakan ke Ibu Kepala Sekolah, ke Ibu Guru, ke orang tua yang sudah membimbing dan kepada adik-adik ini, Pak? Sebetulnya kalau kita bicara masalah prestasi di Keputaran 6, Ya. itu tidak asing lagi gitu loh. Jadi kebetulan saya pelaku, artinya saya pelaku kemudian jadi orang tua, sekarang menjadi menjembatani antara kepentingan orang tua dengan sekolah. Jadi dulu saya 83 tahun, 83 lulus dari Keputaran 6. Iya, saya alumni Keputaran 6. Makanya ketika mendengar dapat piala sampai ruangan ini gak cukup piala, saya tidak kaget gitu loh, karena pelaku juga saya. Dari dulu memang sudah biasa juara. Namun ketika semakin kesini memang kompetisinya semakin banyak, artinya juga perlu sentuhan-sentuhan dari orang tua terutama. Karena bagaimanapun juga Serba Suki mau biaya, artinya semua yang bisa diraih di sini tuh dengan biaya. Baik itu yang bergu ataupun perorangan itu dengan biaya. Makanya ke depan perlu ada sinergi lagi antara sekolahan, orang tua, kemudian saya hanya menjembatani. Karena tanpa bantuan dari orang tua memang sangat susah sekali. Terutama seperti ketika pengalaman kami ketika mengirim prestasi agra, itu kan sampai bermalam di kanal itu Tegal ya, itu kan perlu penginapan yang layak bagi anak-anak. Kemudian juga kemarin ketika lomba sampai di Jepara ya, itu kan perlu support dana untuk penginapannya. Ini ke depan memang perlu mencari lagi bibit-bibit yang memang benar-benar potensi agar Putnam ini tidak tenggelam. Ketika kita sudah semangat, tapi memang dengan adanya sistem PPDB-nya yang sudah sih, ini kita memang kadang kita perlu trik lagi, artinya bagaimana mencari anak-anak yang betul-betul bisa bisa kita asah untuk kedepannya. Memang kita tidak boleh tes calistung ketika di PPDB SD ya. Tapi bagaimanapun kita cari celah-celahnya kita nanti bisa kita cari agar bibitnya tetap unggul. Baik, Pak Bambang, ternyata waktu kita 20 menit, ini tinggal 2 menit Ibu. Ini ke Ibu Kepala Sekolah kembali. Ibu sebetulnya Ibu mau membawa kemana ini SD Keputaran 6 ini? Kalau melihat sejarah tadi ceritanya Pak Bambang, bahwa SD kita itu sudah dari dulu berprestasi Pak. Terus saya yang melanjutkan itu mau saya bawa ini kemana, ini kemana? Betul. Ya. Pertama yang saya lakukan adalah analisa dulu. Analisa kebutuhan, analisa ketenagaan, analisa sarkas, dan kemauan. Semua terpenuhi, tanpa kemauan tidak akan jalan. Gitu ya Pak ya. Ke depan kami ingin SD ini sesuai dengan yang menjadi program-program ke depan kami, anak yang lulus dari Putran Am ini harus menguasai satu jenis keterampilan paling enggak atau ilmu yang mereka miliki. Pintar matematika mungkin tidak pintar musik, begitu ya. Tapi kecuali multi talenta. Nah dari itu nanti program ke depan kami Keputaran Am ini akan menjadi satu impian ya, boleh mimpi kan Pak? Ini boleh. Lulusan Keputaran Am ini satu lulusan yang dibanggakan, yang memang walaupun lulus SD tapi mereka sudah siap dan menguasai satu jenis ilmu atau keterampilan yang mereka kuasai. Tidak harus sama karena anak itu beda-beda. Kemampuan guru
dan kemampuan guru satu dengan guru yang lain juga tidak sama. Dari cara pandang itu, maka kami akan ingin membawa kebetulan ini menjadi satu sekolah yang memang spesifikasi untuk unggul dalam mutunya, prestasinya, juga kerjasamanya, terus kesulitan gurunya seperti itu. Jadi Ibu akan memfasilitasi semua talenta siswa ya Bu? Iya. Luar biasa. Itu keinginan saya seperti itu. Dan ini tidak menutup kemungkinan kami kalau mengandalkan dana dari pemerintah tidak akan cukup. Betul. Maka kami bekerja sama dengan komite, dan akan saya informasikan semuanya kepada komite. Betul. Agar komite juga tahulah permasalahan yang ada di kami. Betul. Karena program kami begini tanpa dukungan komite kita juga tidak bisa jalan. Betul. Jadi, artinya Ibu punya semangat untuk memberikan kemajuan kepada program lebih maju lagi. Iya. Walaupun anggaran misalkan terbatas, tapi selalu ada jalan keluar ya Bu. Iya. Untuk mencapai pada tujuan. Mudah-mudahan ada. Baik, ini ya. saja awal Bapak kesini kami sudah ada dapat tantangan ini Pak. Pengadaan sarpras, karena besok ada AKM, kami ditantang sarprasnya harus memenuhi dan harus mandiri. Ya itu tantangan bagi saya. Tapi menyenangkan Pak. Tantangan itu menyenangkan. Baik Ibu, segmen kita kayaknya mau berakhir. Ibu terima kasih Ibu Kepala. Ibu guru yang memimpin, makasih. Ibu, makasih. Orang tua yang memimpin, Pak Bapak, makasih. Adik-adik, luar biasa, semangat terus ya. Nah, ini pialanya, ini hadiahnya pemirsa, Certificate of Award Jaira Nabila, itu bagus ya ini. Dan ini, Ersel, Villa Ersel Yudanto, luar biasa. Harus support ini. Dua-duanya ingin jadi dokter. Mudah-mudahan tidak berubah pikiran, kalaupun berubah pikiran ke arah yang lebih bagus, it's okay. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan keluarga besar SD Negeri Putra 6, luar biasa. Support, saya sangat salut dengan upaya dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan juga komite dan anak-anaknya luar biasa mempunyai talenta yang bagus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Demikian pemirsa, kita bisa bersambung dan dilanjutkan dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.